Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. Alhamdulillah kita sudah masuk ke episode ketiga dalam pengkajian hadis yang kedua dari 42 hadis Arba'in An-Nawawi. Gak perlu muluk-muluk, gak perlu banyak-banyak termizonya, langsung masuk ke kajian utamanya. Bismillah. Kok gini? Ya, biarinlah. Al-hadits tsani, maratibuddin, urutan agama kita, agama Islam. Al-Islamu wal-Imanu wal-Ihsan. Yang pertama ada Islam, kemudian ada iman, kemudian ada ihsan. Saya bacakan hadisnya dulu. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, "Bainama nahnu." Di sini ini menurut riwayat Sahih Muslim. Sedangkan dalam riwayat yang berbeda di sini biasanya yang paling masyhur yang sering kali digunakan di negara kita Indonesia itu di sini ada tulisan julusun. Nah, kalian bisa lihat ada di bawah nih. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi ath-thiyab shadidu sawadi asy-sya'r la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma Ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila." Qala, "Sadaqta." Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-'urata al-'alata ri'a'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliya. Thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, lagi-lagi dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, by the way penjelasan mengenai Sayyidina Umar ini sudah ada di episode kedua di hadis yang pertama kemarin. Silakan teman-teman menuju episode sana. Bainama nahnu julusun, di sini ada julusun ya. 'Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan pemandangan yang biasa terjadi di antara para sahabat. Para sahabat duduk bersama Rasulullah di tengah-tengah mereka. Idh tala'a 'alaina rajulun, tiba-tiba di tengah-tengah kami muncul sosok seorang pria syadidu bayadhi thiyabi, yang bajunya itu putih banget, syadidu sawadi sya'ri, yang rambutnya itu hitam luar biasa. La yura alaihi atharus safar, pada tubuhnya benar-benar tidak ada tanda-tanda bahwa dia seorang musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satupun di antara kami yang mengetahui siapa orang ini. Kenapa ini perlu banget disebutin? Karena pada saat itu kondisi lingkungan para sahabat pada saat itu hampir saling mengenal satu sama lain. Para sahabat itu, kenapa mereka bisa mengenal satu sama lain? Pertama, jumlah penduduk para sahabat waktu itu tidak sebanyak masyarakat kita hari ini. Yang kedua, para sahabat hidupnya tidak individualis. Kita sekarang kehidupan individualis. Mungkin di desa masih masuk akal kita menemukan orang-orang yang masih bisa mengenal satu sama lain dari ujung ke ujung. Tapi di perkotaan susah sekali, sehingga mungkin teman-teman gak masuk tuh di pikiran kalian. Emangnya perlu banget ya nyebutin kalau dia itu gak dikenal? Ya perlu. Karena para sahabat waktu itu hidupnya tidak individualis. Dan mereka juga sholat jamaah. Dan ketika sholat jamaah,
para sahabat itu biasanya saling ingat mengingatkan. Misalnya, ada orang namanya Jono. Jono sekarang kok gak sholat? Ayo kita pergi ke rumahnya yuk. Akhirnya para sahabat berbondong-bondong datang ke sahabat yang namanya Jono. Ini contoh aja ya. Akhirnya dilihat, Jono kenapa gak hadir sholat? Dia sakit atau tidak? Dia bagaimana? Dia bagaimana? Ditanya seperti itu. Dan pada saat itu, ini ada orang, bajunya benar-benar putih, bersih, rambutnya ini benar-benar hitam, wajahnya agak kumus-kumus, gak kusem ya. Biasanya kan orang dalam perjalanan yang panjang, apalagi orang dulu, belum ada facial wash, belum ada yang model-model seperti itu, harusnya kan ada tanda-tanda perjalanan. Ini enggak. Bahkan dalam riwayat yang berbeda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma, di dalam hadis An-Nasa'i, disebutkan bahwa orang yang datang ini ahsanun nasi wajhan, wajahnya begitu bersih luar biasa, tampan luar biasa, wa atyabun nasi rihan, dan tubuhnya begitu harum luar biasa, ka'anna thiyabahu la yamassuha danas, seakan-akan bajunya itu benar-benar tidak terkena noda sama sekali. Bayangin tuh, orang yang datang ini benar-benar kayak, ini kok aneh, di antara kami gak ada yang kenal, tapi kalau dibilang musafir gak ada tanda-tanda musafir. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia kemudian duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia menyandarkan, mempertemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kan duduk nih, lututnya itu tiba-tiba dipertemukan tuh, ditempelin gitu ke lutut Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Di dalam hadis riwayat yang berbeda, Abu Daud kalau gak salah, di sana disebutkan bahwa dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah ditinjau dari berbagai macam sanad, lebih kuat ini, sehingga kita dahulukan riwayat yang ini yang menjelaskan bahwa orang tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Dan ini disebutkan oleh para ulama jilsatul muta'alim, jilsatul muta'addib, duduknya orang yang berilmu, duduknya orang yang beradab. Kenapa? Ini sebenarnya orang ini betul-betul beradab. Walaupun ada beberapa tingkah-tingkahnya yang aneh sebagaimana disebutkan tadi, tapi hakikatnya dia duduk layaknya orang yang beradab, orang yang luar biasa. Duduk ya begitulah, nanti kita ke depannya bakalan bahas lebih panjang. Wa qala ya Muhammad. Nah, para sahabat kayak merasa ada yang aneh nih. Ya Muhammad. Biasanya yang suka manggil ya Muhammad itu Arabi, orang-orang Arab pedalaman itu, orang-orang Arab Badui. Nah, ini kok tiba-tiba ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Beritahukanlah saya tentang Islam. Ini adab yang akan kita bahas. Kamu kalau ingin nanya ke salah satu orang, ke gurumu atau sebagainya, jangan pakai mode teriak. Dekatkan dirimu kepada sosok yang kamu anggap guru, ya, dekatkan, lalu tanya ke gurunya. Guru, saya ada pertanyaan. Kira-kira ini jawabannya apa? Bukan kamu dari jauh, Pak, wajah. Bukan begitu caranya orang-orang beradab itu, ya. Dekatkan dirimu dengan sosok yang kamu anggap guru, baru kamu tanya. Begitu. Akhbirni anil Islam. Beritahukanlah saya apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah. Di sini Rasulullah memberikan definisi Islam bukan berdasarkan definisi yang kita pahami saat ini. Contohnya ketika ditanya Islam apa? Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah dari... Bukan itu. Tapi Rasulullah langsung menyebutkan ciri-ciri khususnya. Islam adalah antasyhada an la ilaha illallah. Islam adalah saat kamu bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada orang Islam yang menyembah selain Allah? Jangan ngaku Islam kamu. Ada orang Islam yang tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya kamu bukan Islam. Wa tuqimas shalah. Bayangin tuh, ada orang Islam ketika ditanya agamamu apa ngakunya Islam. Salat? Enggak.
Nah, gimana itu? Pertanggungjawabkan dong keislamanmu itu. Wa tu'tiyaz zakah, dan dia menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji ke Baitullah apabila mampu secara finansial, mampu secara mental dan sebagainya. Qala sadaqta. Kemudian orang tadi itu yang nanya ke Rasulullah, dia tiba-tiba ngomong, ya benar. Fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami terheran-heran, kata Sayyidina Umar. Dia yang nanya, dia yang bilang benar. Seakan-akan begini, kalian nanya, datang ke saya, dam, apa? Sekarang jam berapa? Jam 3. Kenapa? Oh iya, benar kamu, sekarang udah jam 3. Kan kayak aneh loh, bukannya kamu yang nanya, kok kamu tiba-tiba yang bilang benar. Tapi para sahabat waktu itu gak berani ngomong instruksi, gak begitu. Karena para sahabat waktu itu mereka benar-benar memuliakan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berbicara, ketika Rasulullah sedang mendengarkan sahabat lain yang berbicara, para sahabat semua tertunduk penuh penghormatan kepada Rasulullah. Mereka tidak ingin memotong. Ada sebagian sahabat yang memang memotong, suka banget memotong perkataan Rasulullah SAW. Tapi bukan sahabat yang tinggal di sekitar Rasulullah. Rata-rata sahabat yang begini itu adalah sahabat-sahabat yang Arabi, yang tinggal di daerah pedalaman, yang mereka itu seringlah begitu kegiatannya. Keadaan uslubnya, gaya bicara mereka itu memang keras, tapi bukan berarti karena mereka yang menghinakan Rasulullah, tapi memang begitu gaya mereka. Dan Rasulullah gak pernah protes terhadap uslub para sahabat dari kalangan Arabi yang seperti itu. Gak pernah Rasulullah protes, Rasulullah membiarkan. Dan Rasulullah sadar bahwa itu adalah bentuk keberagaman manusia yang harus dimaklumi, begitu. Aduh. Pernah suatu hari Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang jin qarin, apa ketika Rasulullah menjelaskan tentang orang tua ya? Intinya Rasulullah ketika menjelaskan bla 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 bla, tiba-tiba ada para sahabat yang bilang, "Kamu juga ya Rasulullah?" Dipotong ketika Rasulullah lagi bicara, "Kamu juga ya Rasulullah?" Dijawab sama Rasulullah, "Ya, saya juga." Itu menunjukkan bahwa memang ada sebagian sahabat yang tingkahnya begitu. Dan yang perlu kita tiru, yang mana? Ya, tiru sahabat yang sudah jelas-jelas disepakati bahwa dia betul-betul sopan. Jangan tiru, karena sudah ada contohnya di antara Arabi. Arabi itu, mustasnayat. Mereka itu dari kalangan yang begitulah. Qal fa akhbirni 'anil iman. Lagi-lagi orang ini bertanya kepada Nabi Muhammad. Ya sudah, sekarang beritahukanlah saya tentang apa itu iman. Qal an tu'mina billah. Nah, lagi-lagi Rasulullah tidak memberikan definisi berdasarkan definisi yang kita pahami ya, bahwa iman adalah kamu bla bla bla. Enggak. Rasulullah langsung menjelaskan ciri-ciri orang beriman itu apa. An tu'mina billah, ketika kamu meyakini bahwa kamu meyakini ada Allah. Apa iman itu kalau berdasarkan definisi sekarang? At-tasdiqu al-jazimu ma'al idha'an. Ketika kamu membenarkan sesuatu, ya, sana berangkat. Ketika kamu membenarkan sesuatu disertai kamu mengikuti. Insya Allah kita akan bahas mengenai definisi iman lebih panjang nanti kapan-kapan. Sekarang kita bahas berdasarkan definisi yang diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Pertama, kamu percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah itu dalam artian kamu mempercayai sepenuhnya terhadap segala macam hal yang melekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kamu meyakini bahwa Allah itu ada. Ya, of course ada. Tapi kamu tidak meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun. Padahal Allah sudah jelas-jelas memberikan nama kepada diri beliau sendiri, Al-Ghaffar, yang artinya Maha Pengampun. Ya, kamu gak bisa menyebut diri kamu orang beriman. Kenapa? Karena kamu pada hakikatnya tidak beriman. Kamu hanya mengimani sebagian dari sifat Allah. Atau mungkin kamu meyakini bahwa Allah itu ada, tapi kamu tidak meyakini bahwa Allah itu Maha Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Gak boleh ada satupun sifat yang disebutkan di dalam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melekatkan sifat itu kepada zatnya sendiri, kemudian kita nafikan itu. Gak boleh. Harus kita yakini semua sifat-sifat yang pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya Allah. Siapa saja yang wajib kita imani para malaikatnya Allah? Semua malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis kita wajib imani. Semua malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis wajib kita imani. Siapa saja di antara mereka? Ada sebagian malaikat yang Allah sudah sebutkan namanya.
Ada sebagian malaikat yang Allah hanya menyebutkan tugasnya. Yang disebutkan namanya, kita wajib mengimani namanya. Yang disebutkan tugasnya, kita hanya wajib menyebutkan tugasnya tanpa harus mengimani namanya memang itu. Contohnya yang disebutkan namanya malaikat Jibril, malaikat Mikail, Munkar, Nakir, itu sudah ada nas khususnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun seperti malaikat Israel mungkin, malaikat Israel itu nggak ada nas di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa dia namanya Israel, nggak ada. Yang disebutkan apa? Tugasnya. Dan maka kita tidak wajib mengimani namanya, tapi kita wajib mengimani tugasnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah itu gak cuma Al-Quran, kitab-kitab Allah gak cuma Injil, kitab-kitab Allah gak cuma Taurat. Masih banyak kitab-kitab lain juga yang tidak disebutkan dan tidak diberitahukan kepada kita. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan sebagainya. Kitab-kitab Allah itu apa? Kitab-kitab Allah artinya adalah firman-firman Allah. Dan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu jangan teman-teman pikir baru turun beberapa abad yang lalu. No, ada orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu baru ada di zaman Nabi Muhammad. Salah. No, ada orang yang meyakini bahwa Injil itu baru ada di zaman Nabi Isa. Ada sebagian orang yang meyakini bahwa Taurat itu baru ada di zaman Nabi Musa. Salah. Al-Quran sudah ada sejak tiada awalan. Kenapa? Karena Al-Quran, Injil, Taurat itu adalah kitabullah, firman Allah. Firman Allah merupakan bagian dari ilmu Allah, bagian dari pengetahuan Allah. Dan pengetahuan Allah itu sudah melekat dengan zat Allah, di mana ianya sudah ada sejak segala macam makhluk diciptakan. Tapi Al-Quran baru diturunkan di muka bumi ini ketika masa Nabi Muhammad. Itu yang benar. Injil baru diturunkan ke muka bumi ini ketika zaman Nabi Isa. Taurat baru diturunkan di muka bumi ini ketika masa Nabi Musa. Namun pada hakikatnya Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan sebagainya itu sudah ada bahkan sebelum para makhluk itu diciptakan. Begitu ya, jangan sampai salah kaprah. Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan di masa para nabi, bukan baru ada pertama kali di masa Nabi. Warusulihi, dan para utusan Allah. Kamu harus meyakini semua utusan-utusan Allah yang termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis. Perihal nama-nama para nabi yang tidak termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis, teman-teman tidak wajib imani. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan ada seorang nabi bernama Nabi Yusuf. Anda mengaku diri Anda beriman. Anda meyakini Nabi Muhammad adalah nabi, tapi Anda menafikan ada nabi yang bernama Nabi Yusuf. Batal keimanan Anda. Wal yaumil akhir, dan hari akhir meliputi segala macam hal. Padang mahsyar, hari kiamat, hari kebangkitan, segala macam hari-hari yang terjadi setelah kita mati, itu wajib kita imani. Wa nu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan kita wajib mengimani semua macam takdir, entah takdir itu yang baik-baik menurut pandangan kita atau bahkan yang buruk. Gak boleh kita meyakini kalau baik datang dari saya, kalau buruk datang dari Allah, atau sebaliknya, kalau buruk datang dari saya, kalau baik datang dari Allah. Enggak. Segala macam takdir, baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya takdir itu dilekatkan dengan apa? Takdir itu biasanya dilekatkan dengan qada, ya. Qadar. Jadi qadar ada al-qada, ya. Ada al-qada, ada al-qadar. Nah, al-qada, apa itu qada? Qada itu yang berkaitan dengan ilmunya Allah, pengetahuannya Allah. Ilmunya Allah terhadap apa ya? Terhadap apa ini? Aku nulis apa? Terhadap apa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Ya. Jadi al-qada, apa membedakan antara al-qada dan al-qadar?
Al-qadha itu adalah ilmunya Allah, pengetahuannya Allah terhadap segala macam hal yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Lalu apa itu qadar? Qadar adalah ketetapan Allah atau ketentuan Allah berdasarkan konsekuensi qadanya Allah. Jadi kalau qadar itu adalah ketetapan ketetapan Allah maafin tulisan saya ya, semoga kalian paham, makanya saya sambil bacakan. Berdasarkan sifat, saya langsung balik ke sini. Berdasarkan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Oke? Bismillah. Sampai di sini paham? Paham, kelihatan tuh mukanya. Muka-muka orang paham memang beda tuh. Keren kalian. Qala sadaqta. Lagi-lagi orang ini tiba-tiba ngomong ke Rasulullah, benar kamu. Kayak aneh gak sih? Dia yang nanya, dia yang tiba-tiba bilang benar. Mana dia ngomongnya sama orang yang bukan sembarangan lagi, ya kan? Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kalau begitu sekarang beritahu saya tentang apa itu ihsan. Kita tadi sudah ngomong tentang Islam. Habis itu kita udah ngomong tentang iman. Nah, ini ada versi ketiga nih. Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarah." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka apabila kamu tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah dan sadarilah bahwa Allah sedang melihatmu. Orang kalau sudah bisa melakukan ini, dia akan menjadi orang yang paling tenang di dunia, dan dia akan menjadi orang yang paling takut di dunia kepada Allah. Dia tenang ketika menghadapi problematika di dunia. Ketika menghadapi musuh, ketika menghadapi masalah-masalah hidup, dia akan merasa, ya sudah, Allah hari ini sedang melihat saya. Ngapain? Allah tidak akan pernah membiarkan saya terpuruk selalu. Allah pasti habis ini memberikan saya jalan keluar. Dan saat dia beribadah, dia merasa betul bahwa Allah sedang melihat saat dia beribadah. Dan saat dia ingin melakukan maksiat, dia sadar betul bahwa Allah sedang melihat dia. Akhirnya orang yang sudah sampai ke taraf ini, dan ini tentu saja susah kecuali para aulia Allah, dan mari kita berdoa semoga kita sampai ke taraf muhsinin. Siapa muhsinin? Kalau Islam, mana Islam? Islam kita kasih warna kalian suka warna apa? Kuning. Islam itu adalah tindakannya atau perbuatannya. Muslim adalah pelakunya, ya. Iman adalah tindakannya atau perbuatannya. Mukmin adalah pelakunya. Sama seperti ihsan. Ihsan sama juga perilakunya atau tindakannya. Muhsin adalah orangnya atau pelakunya. Jamaknya muslimin, mukminin, muhsinin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikategorikan oleh Allah sebagai golongan orang-orang muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah sampai ke taraf mana? Sampai ke taraf kita mampu betul-betul menghayati ibadah kita seakan-akan kita melihat Allah. Dan kita mampu beribadah dalam keadaan meyakini penuh bahwa Allah betul-betul sedang melihat kita. Ya Rabb. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Setelah dijawab lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanyaan tadi, orang ini kembali bertanya kepada Rasulullah, "Kalau begitu beritahukanlah saya, kapan hari kiamat itu terjadi?" Qal, "Mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih paham daripada yang bertanya. Para sahabat kayak, Wait, what? Kok bisa seorang Rasulullah sampai bersabda bahwa orang yang ditanya, itu artinya Rasulullah, tidak lebih paham daripada yang bertanya. Orang ini, siapa orang ini? Tapi para sahabat tidak berani memberikan instruksi sedikit pun. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Kalau begitu, beritahukanlah saya tentang apa saja tanda-tanda kiamatnya. Qal, Rasulullah menjawab, "Antalidal amatu rabbataha." Ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini para ulama sebenarnya berbeda pendapat mengenai syarahnya, mengenai tafsirnya, mengenai penjelasannya. Tapi saya jelaskan satu saja yang sekiranya itu paling mudah dimengerti. Ini ketika Rasulullah menyebutkan salah satu di antara sekian banyak tanda kiamat adalah ketika anak menjadikan ibunya sebagai babunya. Ini salah satu syarahnya. Ketika anak, dan ini sudah terjadi di zaman sekarang kan ya,
Ibunya itu benar-benar gak ada vibes seorang ibu, tapi vibes pembantu. Bo, beliin ke warung. Bo, begini. Bo, kamu sudah aku kasih uang, kamu sudah aku kasih rumah, sudah aku kasih fasilitas, bla 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 bla. Gak usah minta aneh-aneh, Bu. Ibunya benar-benar seperti budaknya sendiri. Itu menurut salah satu penafsiran yang sekiranya perlu kami sebutkan ya, yang itu memudahkan pemahaman teman-teman sekalian. Kemudian tanda lainnya apa? Wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu melihat ada seorang pengembala kambing, itu diibaratkan sebagai orang yang terkesan fakir, yang dia itu tidak menggunakan alas kaki. Ini adalah sebuah ibarat bagi orang yang sebenarnya gak mampu, tapi mereka apa? Yatatawaluna fil bunyan. Mereka bermegah-megahan dalam bangunan-bangunan yang mereka buat. Yatafakharuna bil bunyan. Mereka berusaha berlomba-lomba gedung atau rumah mana yang paling tinggi. Dan ini terjadi di zaman sekarang. Kita melihat orang-orang yang mungkin terlihat gak punya dan sebagainya, tapi mereka punya gedung yang begitu tinggi dan mereka sudah sok-sokan, wow, bangunan gue, rumah gue lebih besar, ini gue, toko gue lebih besar, ruko gue lebih besar. Dan ini sudah terjadi sekarang. Itu adalah salah satu di antara sekian banyak tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau orang kaya, taipan, melakukan tindakan-tindakan seperti itu, mungkin kayak masih masuk akal. Tapi orang-orang yang sebelumnya dianggap gak punya, melakukan hal-hal semacam itu adalah sesuatu yang luar biasa. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan tentang ini, beliau tidak menyebutkan bahwa dalam artian orang lantas gak boleh gitu loh. Bukan dalam artian gak boleh orang memanjangkan atau meninggikan bangunan, bukan. Tapi Imam Nawawi menyebutkan bahwa ini merupakan salah satu tanda kiamat yang akan terjadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang itu tiba-tiba pergi. Falabithtu maliya. Kemudian aku diam dalam keadaan waktu yang lumayan lama. Di dalam syarahnya para ulama menyebutkan intadhartu waqtan tawilan. Maksud dari labithtu maliya, aku diam dalam waktu yang lumayan banyak. Dalam bahasan lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, ghibtu thalatha layalin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma laqitu. Aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 malam, kemudian aku bertemu lagi dengan Rasulullah pada hari yang keempat, ya, hari yang keempat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Sayyidina Umar. Thumma qal, ya Umar, Umar, atadri man sa'il? Tadi itu yang kamu lihat, ada orang yang datang, kamu tahu itu siapa yang datang? Dijawab oleh Sayyidina Umar, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini lagi-lagi Sayyidina Umar mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang tidak berbicara di luar daripada pengetahuan kita. Dijawab oleh Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih paham. Harusnya dari ini kita bisa memahami sebuah fenomena yang begitu luar biasa yang diajarkan oleh Sayyidina Umar kepada kita, bahwa jangan sampai kita berbicara di luar dari kemampuan kita. Banyak di antara kita yang ketika ditanya rasanya malu untuk menjawab saya nggak tahu, atau menjawab sorry ya gue enggak kok malah keinget itu, saya keinget sih. Sorry ya gue gak paham, coba deh tanya yang itu. Seperti ini tuh merupakan sesuatu yang memalukan kesannya. Apa? Kalau emang nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Jangan berbicara di luar daripada kemampuanmu. Sudah saya bahas kemarin. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Orang yang datang itu Jibril. Dia datang pengen ngajarin kalian agama kalian, pengen ngajarin kalian agama. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sekumpulan hadis tadi itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, terkadang pertanyaan itu gak melulu datang karena orang ingin mendapatkan pengetahuan baru, karena orang ingin mendapatkan jawaban baru. Enggak. Pertanyaan kadang datang untuk memberikan atau nge-share jawaban baru, pengetahuan baru. Contoh lainnya adalah seorang guru yang bertanya kepada siswa, ayo 1 tambah 1 berapa? Apakah itu menunjukkan bahwa gurunya gak tahu 1 tambah 1 itu berapa? Tahu.
Tapi guru ingin mengajarkan kepada para siswa-siswanya 1+1 itu berapa? Dengan gaya model pertanyaan. Begitu pula malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai apa-apa yang disebutkan tadi itu. Apakah itu kemudian menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril tidak tahu perihal ini semua? Tahu. Tapi malaikat Jibril ini mengajarkan para sahabat mengenai informasi-informasi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan bahwasanya ada model wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dengan model seperti ini. Model seorang lelaki yang datang dalam keadaan yang seperti ini. Cara wahyu itu turun, saya sudah memberikan catatan, silakan teman-teman catat. Nah ya, silakan teman-teman catat nih, catat ya. Kaifa nazalal wahyu, ar-ru'ya as-sadiqah, al-kalamu mubasharatan, hudurul wahyi bihayati ar-rajul, ru'yatun nabi lil malaki bihayatihi al-malaikiyah, salatul jaras, al-ilham. Ya, silakan teman-teman catat pakai bahasa Arab. Kalau emang pengen kasih terjemah. Jangan tulis bahasa Indonesianya doang. Cara wahyu itu turun macam-macam. Mari kita bahas satu persatu. Bismillah. Kita pakai warna kuning lah. Kuning. Ungu dah. Oke. Kuning. Kaifa nazala al-wahyu? Bagaimana wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ar-ru'ya as-sadiqah. Yang pertama adalah mimpi yang benar. Mimpi itu ada dua. Dalam kasus ini ya, mimpi tentu saja ada beberapa bagian yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang dianggap ar-ru'ya as-sadiqah, ada yang dianggap ar-ru'ya al-kadhibah, ada yang dianggap sekedar bunga tidur, dan sebagainya. Tapi dalam kasus ini kita bahas dua. Ada ar-ru'ya as-sadiqah, ada ar-ru'ya al-kadhibah. Ar-ru'ya as-sadiqah yaitu mimpi yang memberikan isyarat, di mana isyaratnya itu dipastikan benar. Yang kedua adalah mimpi yang itu isinya penuh dengan kedustaan, hanya hayalan-hayalan semata. Dan semua mimpi yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipastikan adalah ru'ya as-sadiqah, dan itu gak hanya sekedar mimpi. Mimpi bukan sembarang mimpi yang menimpa siapa? Menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yara fi manamihi syai'an illa qad tahaqqaqa. Rasulullah itu kalau mimpi, ya, Rasulullah itu kalau mimpi tidak akan Rasulullah itu kalau tidur tidak akan pernah melihat sesuatu di dalam tidurnya kecuali itu pasti akan terjadi. Jadi bayangin tuh, kalau kita pandang Rasulullah berdasarkan analogi manusia normal, Rasulullah bukan manusia normal, Rasulullah itu manusia biasa, manusia luar biasa. Rasulullah itu sekarang orang-orang ngomong kayak, cuman Rasulullah mah manusia biasa aja. No, Rasulullah bukan manusia biasa, Rasulullah itu manusia luar biasa. Bayangin aja nih, kalau kita pakai analogi manusia normal nih. Rasulullah ketika bangun, istrinya banyak, tugasnya dan bebannya lebih. Jadi panglima perang, jadi kepala negara. Terus problem pribadi para sahabat juga diurusin. Belum lagi ada perang-perangnya. Belum lagi ada kegiatan-kegiatan lainnya. Yang itu khusus untuk pribadi Rasulullah SAW sendiri. Ketika Rasulullah tidur, kita kan kalau tidur sebagai manusia biasa, tidur adalah pelarian kita dari berbagai macam penatnya kehidupan saat kita bangun kan. Ketika kita tidur sudah tuh, hilang tuh semua penatnya. Rasulullah tidurnya aja langsung wahyu. Tugas lagi. Bangunnya isinya tugas, tidurnya pun tugas. Terus ada orang yang ngomong, Muhammad mah manusia biasa. Manusia biasa gimana, bro? Manusia biasa gimana? Tidurnya tugas, bangunnya tugas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan Rasulullah SAW ini ketika beliau bangun, gak ada satupun momen di dalam hidupnya di mana beliau gak mikirin sesuatu yang baru lagi. Rasulullah, dari mana saya tahu? Di dalam salah satu hadis Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat, kalau gak salah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karena Rasulullah SAW idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sababin. Rasulullah itu kalau jalan cepat dan tegas, layaknya seseorang yang turun dari tempat yang lebih tinggi. Orang kalau turun dari tempat yang lebih tinggi itu gimana? Kan dadanya harus membusung, ya kan? Terus cepet. Kalau kamu lambat ya koprol kamu nanti, ngerol.
Terus, apalagi? Kalau orang naik ke tempat yang lebih tinggi, dia harus bungkuk, terus Rasulullah enggak. Rasulullah kalau jalan tegas, cepat, layaknya orang yang turun dari tempat yang lebih tinggi. Cara jalan semacam ini, kalau misal teman-teman perhatikan, adalah cara jalannya orang yang sedang memikirkan sesuatu dan ingin merencanakan sesuatu. Teman-teman sekarang, kalau di depan, beberapa menit kemudian, atau beberapa jam kemudian, itu gak ada momentum, kalian akan bersantai-santai kan jalannya? Jalannya santai. Karena memang gak ada momentum yang ingin dikejar. Jalan aja seperti orang biasa. Tola-tole, kanan, kiri, sambil main HP. Sedangkan kalau misal keburu-buru, ada sesuatu yang ingin dikerjakan, apa yang akan teman-teman lakukan? Lari kan? Jalan kan? Nah, Rasulullah itu, jalan normalnya aja seperti itu. Idza masya takaffa'a takaffu'an. Rasulullah itu kalau berjalan, jalannya begitu luar biasa. Dan itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah pribadi yang disiplin. Siapa yang niru cara jalan Rasulullah sekarang ini? Orang Jepang. Kita umat Islam mana cara jalannya lehai-lehai semua, letoy-letoy semua. Orang-orang Jepang itu kan mereka punya etos kerja yang begitu tinggi luar biasa. Disebutkan bahwa mereka sudah punya kebiasaan kalau jalan itu cepat. Dan ketika beliau jalan mereka itu jalan cepat, itu tidak hanya terjadi saat mereka sedang sibuk. Bahkan saat mereka datang pada pagi hari pun, ya, bahkan saat mereka datang di pagi hari pun, mereka tetap jalan seperti itu. Bayangin, kebiasaan Rasulullah yang seperti ini justru dilakukan oleh orang yang jauh dari Islam. Kemudian model wahyu yang kedua adalah al-kalamu mubasharatan, saat Allah berbicara langsung kepada Rasulullah SAW tanpa perantara apapun. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam bis-shawab. Kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti berkaitan dengan akidah. Insyaallah kapan-kapan kita bahas. Salah satu di antara sekian banyak contohnya kapan? Saat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang ketiga, hudurul wahyi bi hayatir rajul. Saat wahyu turun menyerupai, ya, wahyu Allah turunkan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyerupai seorang lelaki. Dan biasanya diserupakan itu siapa? Sayyiduna Dihyah Al-Kalbi. Sayyiduna Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, salah satu sahabat Rasulullah yang menjadi suruh-suruhan Rasulullah SAW saat dikirimkan ke negara-negara yang berbeda. Jadi kan Rasulullah seringkali mengutus beberapa sahabat-sahabatnya untuk pergi ke kota A, pergi ke negara B, pergi ke desa C. Untuk apa? Sampaikan bahwa Muhammad mengirimkan pesan kepada mereka. Sampaikan bahwa Muhammad. Itu kan kerjaan Rasulullah ketika beliau menjadi kepala negara. Yang biasa diutus itu siapa? Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu an. Dan para sahabat menyifati fisik Sayyidina Dihyah ini begitu luar biasa, tampan menawan. Malaikat Jibril sering banget menyerupakan diri beliau layaknya sahabat Dihyah, tapi gak selalu. Momen-momen yang berbeda, Malaikat Jibril juga menyerupakan diri beliau dengan penyerupaan berbeda. Tahu dari mana? Tahu dari hadis yang kita baca tadi. Hadis yang kita baca tadi itu para sahabat gak ada satupun yang mengenal siapa orang yang datang. Sedangkan sahabat mengenal Sayyidina Dihyah itu siapa. Ini menunjukkan bahwa Malaikat Jibril sering menyerupai Sayyidina Dihyah, tapi bukan selalu menyerupai Sayyidina Dihyah radhiyallahu an. Kemudian apa lagi? Ru'yatun Nabi lil malaki bi hayatihi al malaikiyah, yaitu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat dalam wujud sempurna mereka, dalam wujud asli mereka. Ini ada salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ketika beliau melihat malaikat Jibril ada di atas langit, memiliki 600 kepak sayap, ya, di mana setiap sayapnya itu kemudian mampu menyelimuti seluruh ufuk, ya. Bayangin betapa besarnya malaikat Jibril itu. Itu baru malaikat Jibril, dan para ulama menyebutkan bahwa malaikat Jibril bukanlah malaikat terbesar yang pernah ada. Masih ada malaikat-malaikat lain yang jauh lebih besar dibandingkan malaikat Jibril. Sekelas malaikat Jibril aja yang bukan the biggest one, itu saja sebesar itu. Dan kita sebagai manusia masih menganggap diri kita sebagai manusia yang terhormat, penuh kesombongan, penuh kedengkian. Yang isinya setiap kali kita jalan, perut kita selalu membawa kotoran ini, kita menganggap diri kita mulia? No way, nggak bisa. Allahu Akbar. Saya itu setiap kali naik pesawat, terus ada di jendela, saya ngelihat ke bawah, saya kadang-kadang
betul-betul menyadari bahwa kita sebagai manusia yang selalu bersombong ria ini adalah makhluk yang lemah, yang begitu kecil, luar biasa, yang segini doang. Jadi saat kita sombong, hakikatnya kita ini bodoh gitu loh, yang gak sadar diri. Allahu Akbar. Kemudian model wahyu yang keempat, yang kelima adalah ilham. Ilham itu saat Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan sendiri atau bahkan lewat malaikat Jibril ke dalam, kecilkan suara apinya, ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Orang luar. Memasukkan ilham kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya mana? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastawi'a rizqaha ila akhir al-hadis." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga saya nggak salah nyebut. Bahwasanya sesungguhnya Roh Kudus, siapa Roh Kudus? Banyak orang-orang yang anggap Roh Kudus itu adalah sekedar Tuhan yang disembah oleh orang-orang Katolik. No. Kita umat Islam juga menghormati Roh Kudus. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan Ruhul Kudus, Ruhul Kudus. Di dalam hadis juga. Siapa Ruhul Kudus? Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Bukan umat Katolik, saya. Kristen. Katolik itu lupa saya. Sorry, saya lupa. Protestan apa Katolik? Pokoknya itulah. Sesungguhnya Roh Kudus meniupkan di dalam dadaku. Jadi langsung dimasukkan ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya setiap jiwa itu tidak akan mati lan tamuta sampai ajalnya mentok, sampai rezekinya sudah mentok, sampai ila akhiril hadis. Intinya ada model wahyu di mana wahyunya itu langsung berupa ilham, langsung berupa tiupan ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ini adalah wahyu yang paling berat yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salsalatul jaras, layaknya gembiring lonceng yang begitu luar biasa. Dan para sahabat menyebutkan ketika wahyu ini datang, Rasulullah langsung mengerutkan dahinya dan keringat muncul banyak dari kepala mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai suatu hari Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ini ketika wahyu turun, paha Rasulullah langsung menimpa paha Sayyidina Zaid. Sampai-sampai kata Sayyidina Zaid, saya merasa bahwa paha saya ini mau hancur. Paha saya ini keadaan turut. Saya merasa bahwa paha saya ini hampir pecah rasanya, tulangnya. Dan gak masuk akal berat badan Rasulullah SAW ini rasanya akan seperti ini. Itu menunjukkan bahwa wahyu itu pada hakikatnya datang begitu berat, luar biasa. Dan disebutkan juga dalam momen yang berbeda, Rasulullah itu pernah suatu hari kedatangan wahyu saat beliau sedang menunggangi tunggangannya. Dan tunggangannya tadi itu, onta, itu langsung kayak duduk bersimpuh. Langsung begitu. Bayangin betapa beratnya wahyu. Betapa beratnya wahyu. Salawatu Rabbi wassalam. Itu adalah contoh model penurunan wahyu yang begitu berat. Catatan yang kedua, ketika disebutkan perihal Islam, ketika disebutkan perihal iman, dan ketika disebutkan perihal ihsan, maka urutannya seperti ini. Islam menempati jangkauan yang paling luas. Banyak sekali orang-orang Islam. Banyak banget orang Islam. Tapi ada sedikit orang yang beriman. Lebih sedikit lagi orang yang berihsan. Jadi, orang ihsan pasti beriman. Orang beriman belum tentu dipastikan berislam. Tapi semua orang Islam belum tentu beriman, dan semua orang beriman belum tentu berihsan. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikategorikan ke dalam golongan orang-orang yang berihsan. Karena ketika kita menjadi orang yang ihsan, menunjukkan bahwa kita dipastikan sudah menguasai dua hal ini. Dalam kasus yang berbeda, pada asalnya ketika disebutkan dua hal, ihsan kita lepaskan dulu. Ketika disebutkan dua hal, antara Islam dan iman, pada hakikatnya
ia merupakan satu kesatuan yang sama yang tidak bisa dipisahkan. Saat kamu menjadi Islam, otomatis kamu harus menjadi beriman. Dan saat kamu beriman, otomatis kamu harus menjadi Islam. Begitu. Namun dalam kondisi yang berbeda lagi, terkadang modelnya seperti ini. Hampir sama lah dengan model yang pertama tadi. Di mana para ulama menyebutkan bahwa Islam itu adalah sesuatu yang sifatnya zahir, al-a'mal al-zahiriyah. Sedangkan iman adalah sesuatu yang berkaitan dengan batin, al-a'mal al-batiniyah. Al-zahiriyah yang di luar, al-batiniyah yang di dalam. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa pada hakikatnya orang Islam itu banyak, ya, tapi orang beriman itu sedikit. Di mana? Coba buka Al-Qur'an surat Al-Hujurat, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Kalian bilang aja, jangan bilang kalian itu beriman, tapi bilang bahwa kalian itu berislam. Kenapa? Karena orang Islam banyak. Semua orang, everyone can be a Muslim, but not everyone can be a mu'min. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan harta peperangan ghanimah, ada satu sahabat yang tidak beliau berikan. Kemudian datang satu sahabat yang berbeda yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberikan dia harta ghanimah juga? Wallahi inni arahu mu'minan." Demi Allah, aku melihat dia layaknya orang beriman. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Sa'ad, "Au Muslim?" Maksud kamu berislam? Beriman ya Rasulullah. Maksud kamu berislam? Beriman ya Rasulullah. Maksud kamu berislam? Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah seakan-akan ngomong kepada Sayyidina Sa'ad, "Sa'ad, bedain antara beriman dan berislam. Dia itu sekedar berislam, belum sampai ke taraf beriman." Ini menunjukkan bahwa di sana ada perbedaan antara berislam dan beriman. Banyak orang Islam, tapi sedikit orang yang beriman. Dan mari kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk dari golongan orang yang berislam, beriman, dan berihsan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali ke hadis ini. Ada lagi yang mau dibahas? Gak ada? Sudah? Saya sudah kehabisan hal yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.